Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Novel sebut Agus Raharjo sempat mau mundur usai dimarahi Jokowi. Wow, ada apa begitu kan? Sampai segitunya intervensinya mereka begitu kan. Sebagai seorang pemimpin justru punya catatan buruk di akhir-akhir detik masa jabatannya. Kenapa? Karena semuanya bisa terbongkar begitu kan ya. Ex mantan KPK Agus Raharjo membongkar habis-habisan bagaimana peran penting ya sebagai seorang presiden bisa mengintervensi KPK hari itu saat itu begitu kan. Tapi sekarang bagaimana kalau kita simpulkan ya dengan perilaku Firly Bahuri di balik ini semua, jangan-jangan orang yang mentersangkakan Anies Baswedan, jangan-jangan bisikan-bisikan mereka, wah Pak Jokowi bisa kena mereka begitu kan ya, bisa dimakzulkan ini, bisa dipecat, bisa dihukum mereka karena selalu mengintervensi begitu kan. Sebagai seorang pemimpin itu independen siapapun begitu kan, cawi-cawi sana sini, bobroknya kepada lembaga institusi yang dipercaya oleh rakyat, tapi pada kenyataan sekarang coba lihat saja KPK MK begitu kan ya. Bagaimana marwah MK sekarang tidak begitu dipercaya kok begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini harus ditelusuri siapa mereka begitu yang kemudian dugaan-dugaan seperti ini kok bisa muncul di hari ini, kenapa tidak yang dulu mereka begitu kan ya. Kan mungkin dulu begitu kuat, percuma aja mereka begitu untuk mengomong seperti itu. Sekarang kan posisinya Pak Jokowi lagi lemah begitu kan. Mau tidak mau harus dibongkar itu begitu. Ya segera ini masyarakat tidak hanya tinggal diam begitu kan. Semuanya bisa intervensi sana sini. Ini kacau begitu ya. Novel sebut Agus Raharjo sempat mau mundur dimarahi Jokowi katanya. Lo bayangin dimarahin nomor orang satu di negara ya karena lo nggak ngerjain ya. Lo nggak ngerjain ya kerjaan lo dengan baik dan benar katanya. Rusak parah nih negeri ini ternyata ini. Banyak yang bilang kenapa isu ini muncul saat menjelang Pilpres. Lah wong dulu pas ya Pak Novel diserang aja tetap masyarakat ada yang percaya ada yang enggak. Nah sekarang kan perlahan-lahan ya terbukti ya ini posisi tepat untuk up ya. Ya saya katakan sejak awal begitu. Mungkin ya ex Agus Raharjo pada waktu itu ya. Kalau dia membongkar orang tidak begitu percaya terhadap lembaga KPK pada waktu itu begitu. Kalau dia ya mengungkapkan kepada publik. Kenapa? Karena pada waktu itu PDIP menjadi penguasa ya. Pak Jokowi menjadi penguasa. Semuanya masyarakat masih ada yang percaya, bahkan para buzzer dan cebong begitu kan, percaya terhadap Jokowi. Mana mungkin KPK bernyanyi, tapi mungkin ya di satu sisi tidak dipercaya pada waktu itu begitu kan. Mungkin alasannya ya si Agus Raharjo mungkin seperti itu begitu kan. Nah, tapi kalau sekarang banyak orang yang sudah tidak percaya kepada Pak Jokowi, kemudian diungkap perlahan-lahan, dibongkar perlahan-lahan mereka begitu. Saat posisi Pak Jokowi semakin lemah hari ini begitu kan. Semakin posisi Pak Jokowi semakin tidak dipercaya oleh masyarakat di situ begitu kan. Ya wajar dong begitu kan. Punya strategi. Sebenarnya ya Agus Raharjo kalau ini dibongkar hari ini saya kira bagus di situ begitu kan ya ini. Banyak yang bilang kenapa ini isu muncul ya karena pada muncul di posisi ya Jokowi lagi lemah di situ begitu kan. Kalau dulu lihat saja posisi Pak Jokowi semakin dipercaya oleh masyarakat ya. Terus kemudian sana sini para buzzer ya sana sini begitu karena masih menjilat pada Pak Jokowi begitu kan. Dan sekarang sudah tidak menjilat mereka begitu. Akhirnya banyak yang bongkar dan terpercaya. Dan sekarang menjadi isu yang sangat krusial begitu. Bagaimana kalau Agus Raharjo menampilkan dan menyatakan pada waktu itu bahwa seorang presiden bisa ikut cawi-cawi masalah kasus EKTP, masalah intervensi di situ begitu kan. Maka disinilah yang kemudian sudah saatnya ya Agus Raharjo mengeluarkan itu begitu kan. Kan seharusnya dibagus begitu kan ya, biar masyarakat ya tahu di situ begitu. Drama kehidupan ketika buzzer tak lagi berbaris di belakang, ketika got telah tertutup sumur resapan ya, tak ada lagi tempat sembunyi. Air kolam mengeluarkan bau amis katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu. Ada yang mengatakan waduh gimana ini begitu kan ya. Kasihan si Fahri Hamzah sudah bela habis-habisan sana sini tapi tahu-taunya ya seperti itu begitu kan. Ya kasihan seperti Partai Demokrat. Oposisi 9 tahun ya pada akhirnya sekarang ya kita lihat saja di situ begitu. Sangat-sangat disayangkan ya. Bahkan Novel sebut ya Agus Raharjo sebut ya mau mundur ya, sempat mau mundur usai dimarahi Jokowi. Ini mari kita baca.
Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengakui sempat mendengar kabar rencana Agus Raharjo untuk mundur dari jabatannya di KPK saat itu karena ada dugaan intervensi dalam kasus korupsi EKTP. Novel menyebutkan rencana mundur dari jabatan Ketua KPK itu hendak dilakukan Agus usai diduga diminta Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk berhenti mengusut perkara yang menjerat Setia Novanto, kala itu Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar. Ya, saya emang pernah dengar cerita itu. Saya saat itu ada di Singapura, sedang berobat, dan seingat saya malah Pak Agus mau mundurkan diri ya kepada wartawan ya di markas Bareskrim itu begitu kan. Sudah memundurkan diri mereka begitu. Akibatnya apa? Akibatnya Pak Jokowi terlalu mengintervensi begitu kan. Kan ini cerita-cerita ini kan diambil oleh ex KPK di situ begitu. Sudah mulai terbongkar mereka begitu kan. Intervensi inilah yang menjadi kuat dugaan bahwa Pak Jokowi bisa cawi-cawi sana sini begitu. Sekelas MK, sekelas KPK begitu kan, sekelas MK bisa saja ya, bisa intervensi sana sini begitu, wajar ya. Undang-undang KPK semakin ini begitu kan, semakin memburuk KPK sendiri. Seharusnya ya tidak ada SP3 ya, malah sekarang ada SP3. Bisa saja bisa mengeluarkan itu begitu kan. Sangat disayangkan begitu. Ini harus diberhentikan ini seorang Jokowi begitu kan. Bahkan di sisi lain Novel menyebutkan kondisi tersebut juga semakin membuktikan bahwa revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan setelah penanganan kasus EKTP memang sengaja dilakukan untuk melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015-2019 di bawah kepemimpinannya. Kala itu KPK mengusut kasus besar EKTP ya yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto dan banyak politikus elit lainnya. Pengakuan ya Agus soal amarah Jokowi yang disebut meminta agar kasus itu dihentikan disampaikan dalam acara wawancara Kompas TV. Status hukum Setia Novanto sebagai tersangka diumumkan oleh KPK secara resmi ya. Sudah lihat di situ begitu apa yang mau dilakukan, apa yang mesti kita percaya terhadap Jokowi selama ini begitu kan. Kalau sudah bisa mengintervensi sana sini, ini kan kacau logika kita begitu. Sebagai rakyat Indonesia baru hari ini mengetahui hal itu begitu. Karena ini dibongkar habis-habisan oleh Agus Raharjo di situ begitu kan ya. Jadi intinya adalah rakyat kita itu tidak bodoh begitu kan ya. Masyarakat sudah paham hari ini ya. Ini menjadi dampak luar biasa. Jangan pilih pemimpin yang dekat dengan Pak Jokowi. Itu aja. Udah jangan pilih pemimpin yang dekat dengan Jokowi. Intinya itulah begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau hal seperti ini sama aja mereka begitu. Kalau Pak Jokowi terpojok begitu, lalu ke Prabowo Gibran kalah, maka ya Jokowi dan Gibran mau lari kemana? Ke PSI yang kemudian partai masih kecil di situ begitu kan ya. Jadi saya kira ini sudah saatnya rakyat akan membalas batas penderitaan selama ini begitu kan. Jangan pilih pemimpin yang hanya dekat dengan Pak Jokowi begitu kan ya. Bisa saja kelakuannya sama ya. Saya kira kan seperti itu begitu kan. Dalam artian bahwa kita tahu dalam demokrasi kita kan memilih siapapun oke-oke aja sebenarnya. Tapi harus cerdas dikit lah kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube dari Podcast Rakyat ini.